Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa dengan NIM 12140320997 dari kelas Public Relations B. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Bapak Hayatullah Kurniadi, SIKOM MA. Di sini saya akan membahas hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Media Sosial sebagai Strategi Perikanan Promosi Produk di Era Ekonomi Digital. Pada saat ini, kemajuan teknologi informasi di era digital sudah menciptakan sejumlah gejala yang berhubungan dengan digital dalam banyak bidang. Penggunaan internet pada era globalisasi merupakan bentuk kemajuan digital untuk mencapai tujuan yang semakin global dalam memperbarui informasi yang berfokus untuk memenuhi kepentingan pada sektor informasi, ekonomi, sosial, dan kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari. Secara sosial, dari segi bisnis, penggunaan media online atau umumnya disebut media sosial atau jejaring sosial sangat dibutuhkan oleh penjual atau penyandang modal dan pengusaha seperti dapat membantu mendukung dalam pemasaran dan penjualan. Pada saat kemunculan periklanan di tengah peradaban manusia serta sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1450, iklan telah dikenal pada bentuk pesan berantai pada perdagangan. Pesan berantai adalah cara pertukaran yang efektif saat mayoritas belum mengenal tulisan dan tukar-menukar barang dalam global pemasaran. Pesan berantai dapat secara verbal dan non-verbal. Menggunakan periklanan di tengah perkembangan modern menjadi seorang pembeli, kita merupakan sebuah target iklan rakyat menjadi penikmat hidup yang saat ini hampir setiap hari kita melihat media periklanan. Selain itu, periklanan sangat penting untuk bisnis sebagai penjualan dan promosi produk serta korelasi rakyat. Di era revolusi industri saat ini, aktivitas masyarakat di organisasi dan perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi yang pesat pada saat ini telah menyebabkan perubahan di berbagai sektor, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya, yang terjadi secara perlahan namun pasti. Perkembangan teknologi yang sangat cepat ini dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat untuk menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru terhadap teknologi yang baru, khususnya dalam bidang promosi. Kita semua tahu bahwa inti dari ekonomi adalah usaha manusia untuk menjaga neraca pembayaran. Ekonomi adalah aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi pada barang maupun jasa. Bekerja untuk meningkatkan taraf hidup orang dan kelompok dalam masyarakat dan cara hidup orang untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah mengapa aspek ekonomi menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah kehidupan, karena secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan pada masyarakat. Ekonomi kreatif sendiri berhasil meningkatkan fleksibilitas perekonomian nasional karena turut menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja melalui produksi produk-produk yang dihasilkan secara kreatif oleh masyarakat. Sejak tahun 2009, pemerintah Indonesia telah menetapkan tahun 2009 sebagai tahun ekonomi kreatif yang diterbitkan pada keputusan Presiden nomor 9 tentang pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009 menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan mengubah Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah Kementerian Perdagangan agar Kementerian Perdagangan dapat menerapkan Perpres pada nomor 6 tahun 2009 dan merumuskan rencana pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2009 sampai 2025. Banyak orang yang menggunakan sosial media untuk mencari nafkah karena salah satu fungsi media sosial saat ini adalah menjadi toko yang gratis dan mudah bagi orang yang belum terbiasa atau awam, dan banyak juga orang yang menggunakan media sosial yang melakukan hal tersebut untuk memudahkan bagi pemasar dalam menyampaikan pesan untuk menjual jasa dan produk kepada konsumen.
Banyak orang menggunakan media sosial untuk membeli produk atau jasa yang dijual oleh penjual di media sosial atau toko online karena lebih mudah untuk mendapatkannya secara cuma-cuma atau kapan saja atau secara gratis dan mudah mencari kebutuhan konsumen yang bisa dicari secara online. Nah, jika ada kebutuhan pasar industri perikanan dibentuk secara langsung, terdiri dari perusahaan periklanan, biro iklan, media perikanan, dan beberapa orang yang berprofesi sebagai copy editor, visualizer, brand manager, peneliti, creative manager, dan desainer yang mengelola informasi sehingga sampai ke konsumen atau penerima. Nah, perusahaan yang perlu mengiklankan diri atau produknya menyewa biro iklan dan menjelaskan citra atau cita-cita dari perusahaan atau produk serta nilai dan segmentasi pasar yang mereka targetkan. Agen periklanan kemudian menerjemahkan ide-ide dan konsep tersebut yang diimplementasikan dalam bentuk gambar visual, teks, tata letak, dan tema untuk dikomunikasikan kepada pengguna. Setelah mendapatkan persetujuan, klien iklan siap dikirim. Dengan adanya industri perikanan ekonomi modern pasti akan semakin maju karena adanya layanan di pasar yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang produk dan layanan. Nah, industri pada perikanan yang sebelumnya hanya menyampaikan pesan atau arah kini menghadapi tantangan baru sebagai operator di industri perikanan. Pintu semakin terbuka dari penggunaan media sosial dengan kontrol, kebebasan, dan suara mereka sendiri. Menurut Walmsley dan Savvy pada tahun 2007 menawarkan beberapa karakteristik yang membuat media digital berbeda dengan media tradisional. Yang pertama, ada media online dapat menciptakan komunikasi antar pemasar dengan konsumen serta antara konsumen dengan konsumen. Nah, yang kedua ada media online memiliki kemampuan untuk menghadirkan peluang bagi pemasar untuk merancang profil konsumen dan memungkinkan pemrosesan informasi yang lebih lanjut. Nah, yang ketiga ada media online memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang tertentu secara personal. Nah, yang keempat, media digital online dapat mengintegrasikan fungsi alat komunikasi pemasaran lainnya, serta fungsi audio, gambar, teks, animasi, dan lain-lain sebagainya, sehingga menjadi satu media yang memiliki ciri multimedia. Nah, yang kelima ada penggunaan internet sebagai media perikanan tidak dibatasi oleh lokasi, sehingga pemasar memiliki keuntungan mulai dari akses virtual ke seluruh dunia yang menjadi penghalang bagi media tradisional. Nah, iklan online memungkinkan juga untuk pemasar untuk menargetkan segmen konsumen tertentu dan menyesuaikan situs web dengan profil perilaku konsumen. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, periklanan adalah bentuk komunikasi yang membujuk audiens, pemirsa, pembaca, atau pendengar untuk bertindak atas suatu produk, ide, atau layanan. Tujuan penayangan iklan sendiri adalah untuk mengarahkan perilaku konsumen pada penawaran komersial atau untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Pengiklanan bisnis sering mencoba peningkatan konsumen produk atau layanan mereka melalui branding yang berarti mengulangi nama atau gambar produk untuk mengaitkan atribut tertentu dengan merek yang ada di benak konsumen. Dalam hal ini, sosial media sendiri didasari dengan 3 hal, yaitu sharing, kerjasama, serta koneksi. Sosial media sebenarnya merupakan alat komunikasi untuk menarik orang lain agar melihat serta mengunjungi tautan yang berisi tentang informasi, barang atau jasa yang ditawarkan. Karena itu, banyak perusahaan ekonomi kreatif yang keberadaannya menggunakan sosial media menjadi wadah pemasaran yang paling efektif dan efisien. Selain itu, akan mengajak para pembisnis agar menggunakan platform-platform yang dibutuhkan untuk kegiatan perikanan. Adapun 4 platform media sosial untuk menampilkan iklan dalam ekonomi kreatif meliputi jejaring sosial Facebook, LinkedIn, Google. Yang kedua ada microblogging seperti Twitter, Tumblr, dan lain sebagainya. Yang ketiga berbagi foto seperti Instagram, Snapchat, Pinterest. Yang keempat ada berbagi video yaitu YouTube, Facebook Live,
Periscope, dan Vimeo. Pemasaran internet sendiri biasanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan menghasilkan produk, promosi, mencari pelanggan atau pembeli potensial, dan menulis frase atau tulisan pemasaran. Pemasaran internet biasanya mencakup desain web, penggunaan spanduk iklan, iklan perusahaan melalui mesin pencarian atau search engine. Selanjutnya ada yang menggunakan email. Yang kedua ada email advertising, afiliasi, pemasaran, perikanan interaktif, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan ekonomi kreatif, kegiatan promosi penjualan tidak hanya sebatas mempresentasikan produk pada konsumen, tetapi harus tetap berupaya untuk mempengaruhi konsumen agar puas dan kemudian membeli produk tersebut secara terus-menerus. Adapun alat pencampuran iklan yang dikelompokkan menjadi 4 bagian dalam sektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada periklanan, yang terbagi atas memberikan informasi, persuasi, menciptakan kesan, kepuasan keinginan konsumen, iklan sebagai alat komunikasi. Dan selanjutnya ada promosi pada penjualan. Promosi penjualan merupakan suatu kegiatan suatu usaha yang menjual produk di pasaran sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh konsumen, dan dengan pengaturan dan penempatan tertentu produk tersebut juga bisa menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada publikasi, merupakan cara yang biasa digunakan oleh para pengusaha untuk secara tidak langsung mempengaruhi konsumen agar mengetahui dan menyukai produk yang tersedia di media. Nah, selanjutnya ada penjualan pribadi, kampanye dipersonalisasi sehingga merespon perilaku audiens. Personal selling mampu membangun hubungan antara pembisnis dan konsumen. Ada 6 strategi yang dapat digunakan dalam memenuhi permintaan konsumen dalam lingkungan yang kooperatif pada sektor ekonomi kreatif. Yang pertama, orientasi pelanggan. Yang kedua, mengutamakan total quality management atau TQM, yaitu efektif, efisien, dan akurat. Yang ketiga, fokus pada kesenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Yang keempat, ada berinovasi dalam produk dan proses pelayanan. Yang kelima, ada berorientasi pada kecepatan atau disebut juga dengan time compression management atau TCM. Yang keenam, ada pelayanan serta kenyamanan konsumen atau customer satisfaction. Dengan begitu, untuk menjangkau pelanggan, pemasar, pengiklan, dan media harus mampu menciptakan banyak metrik pemasaran termasuk pengukuran produk, harga, penempatan, dan kampanye. Dengan mengacu pada prinsip strategi pemasaran ini, periklanan pada ekonomi kreatif secara praktis sejajar dengan dunia periklanan yang ada di luar sana. Periklanan terutama bercirikan periklanan persuasif melalui bahasa visual dan tampilan unsur artistik yang menarik konsumen. Sekilas pada kegiatan periklanan dan promosi bisa diartikan seperti dua sisi mata uang yang sama, dan maksud serta tujuan promosi produk identik dengan maksud dan tujuan promosi produk yang secara efektivitas periklanan diharapkan dapat mempengaruhi penilaian konsumen terhadap produk. Iklan yang terbaru yang semakin memberikan dorongan pada konsumen nyata ketika semua perusahaan dapat berlomba-lomba untuk menyediakan sesuatu hal yang menarik. Hal ini yang sama berlaku untuk iklan. Iklan juga harus diatur waktunya untuk mengoptimalkan keterbaruan tanpa mengabaikan frekuensi. Frekuensi iklan yang merupakan bagian paling penting dari strategi promosi penjualan yang didasarkan pada ketepatan waktu promosi produk perusahaan oleh media yang bertanggung jawab untuk memasarkan barang atau jasa tersebut. Hal ini menjadi jaminan kepercayaan media sebagai mitra strategis perusahaan periklanan. Strategi media ini juga mengukur sejauh mana media berkontribusi dalam promosi produk mitra bisnis pada sektor ekonomi kreatif di bidang periklanannya. Media periklanan sebelumnya hanya merancang masalah penargetan,
segmentasi dan frekuensi sebagai strategi perikanan yang dianggap paling efektif dalam mempengaruhi perilaku konsumen terhadap citra produk yang dikomunikasikan atau ditampilkan di media umum. Nah, kesuksesan dari media dalam mengembangkan sayap jaringan iklan tidak mudah dicapai tanpa perbaikan model dan kualitas strategis. Oleh karena itu, strategi media ini harus dikembangkan pada sektor ekonomi agar perikanan menjadi efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.